perlindungan terbitan. Halo Sobat Kalimarau, saya Yolanda Aprilia ingin mengajak rekan Sobat Kalimarau untuk ikut dalam mengupas tuntas tentang keamanan penerbangan di Bandara Kalimarau ini sendiri. Dan penting juga bagi kita untuk memahami dan ikut membantu dalam penyelenggaraan keamanan bandara sendiri. Let's go! Misi Pak, selamat pagi. Selamat Salam pagi, Kalimarau. Mbak Yolanda. Silakan duduk, Mbak Yolanda. Oke, terima kasih Pak. Gimana kabarnya, Mbak Yolanda? Alhamdulillah sehat ya? sehat. Alhamdulillah. Gimana nih? Jadi gini Pak, saya mau kupas tuntas tentang Bandara Kalimarau ini sendiri. Boleh tanya-tanya kan ya? Boleh banget. Oke, makasih banyak nih Pak sebelumnya. Jadi pertanyaan pertama saya adalah tentang apa itu Bandara Kalimarau ini sendiri? Oh, gitu ya. Bandara Kalimarau adalah unit pelaksana teknis Kementerian Perhubungan di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan ke bandarudaraan, menyelenggarakan bandar udara jasa terkait yang berkedudukan di Kabupaten Berau. Oke nih Pak, sebagai pimpinan Bandara Udara Kalimarau ini sendiri boleh tahu visi misi dan hal-hal apa aja yang udah tercapai selama ini. Boleh kita kupas habis dong ya. Kami punya visi mewujudkan bandara yang mandiri, safety, secure, modern, akuntabel, berintegritas, serta milenial dan entrepreneur. Jadi semuanya harus mengikuti eranya dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder yang sehat dan berwawasan lingkungan serta berkelanjutan. Misi Bandara Kalimarau secara prinsip menyediakan SDM, fasilitas, prosedur, dan peningkatannya tertuang dalam proses bisnis Bandara Kalimarau. Untuk itu, misi tersebut harus mengacu pada rencana strategis atau Renstra yang telah ditetapkan. Oke baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya bolehkah saya turun langsung untuk melihat ke lapangan Pak? Oh, boleh banget, Mbak. Oke. Terima kasih. Nanti silakan lihat di lapangan. Kami siapkan nanti petugas yang mendampingi Mbak Yolanda ya. Baik, siap. Sukses selalu ya, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak. Permisi Pak, selamat sore, salam Kalimarau. Wow. Jadi gini Pak, saya izin untuk meneruskan kegiatan saya tentang kupas habis keamanan penerbangan di Bandara Kalimarau ini sendiri. Oke, tentang yang pertama nih keamanan penerbangan bandara ini sendiri. Kalau boleh tahu itu bagaimana ya dan boleh dijelaskan? Jadi kita pertama-tama keamanan penerbangan dulu. Ya. Apa sih keamanan penerbangan? Ya. Keamanan penerbangan itu adalah kondisi dalam memberikan perlindungan pada penerbangan dari tindakan melawan hukum. Ya. Pada penerbangan, siapa penerbangan? Penerbangan itu luas. Di situ ada pesawatnya, ada krunya, ada bandaranya, ada aturan udaranya, ada masyarakat pengguna jasanya, dan ada masyarakat di sekitar bandara. Nah itu kita lindungi dengan keterpaduan antara SDM, fasilitas, dan prosedur. Nah di SDM sendiri ini kita juga harus bersinergi keluar, karena kalau di dalam ada afseknya. Kalau di luar kita juga harus bersinergi dengan aparat penegak hukum, aparat pertahanan, pemerintah daerah, dan seluruh instansi yang terkait di dalam bandara. Jadi saya sering dengar nih Pak, ada keselamatan, ada keamanan. Sebenarnya perbedaan mendasar dari keselamatan dan keamanan ini apa ya Pak? Ini yang sering rancu, orang bingung. Keselamatan apa selamat? Aman selamat. Nah ini yang perlu disampaikan. Kalau keamanan itu pasti ada tindakan kekerasan atau tindakan melawan hukum. Oh iya. Melawan hukum itu apa? Pasti dia melakukan, ada di undang-undang, ada di KUHP, dan itu dilakukan hukum. Nah, kalau keselamatan, Ya. itu jelas faktornya 3 yang mendasar. Nature itu alam. Kemudian ada human error dan technical error. Bedanya jelas kan? Iya. Ada unsur kesengajaan, melakukan tindakan melawan hukum. Yang ini adalah unsur-unsur yang tidak ada kesengajaannya. Penerbangan itu sendiri dahulu tuh belum pertama-tama ada pesawat tuh belum terpikir
yang nomor satu apa? Safety first. Safety first, semua orang bicara safety. Kemudian ada kejadian-kejadian yang disengaja atau tidak melawan hukum. Nah itu akhirnya di dunia juga ada namanya di Aneks 17, 18. 17 itu tentang security manual, 18 itu tentang dangerous good. Itu diatur, disusun policy-policy tentang kamar penerbangan. Salah satunya adalah semua orang harus diperiksa. Kenapa orang naik pesawat harus diperiksa? Padahal dia tidak bersalah. Jadi kita punya two step ahead atau preemptive. Kondisinya meniadakan hal-hal yang bisa mengganggu keselamatan penerbangan itu sendiri. Kita tidak akan memberikan ruang sedikit pun untuk kesempatan tindakan melawan hukum. Keamanan penerbangan ini adalah tanggung jawab kita semua ya Pak. Nah, maka dari itu peran-peran instansi, peran pengguna jasa dan masyarakat seperti kami ini perannya kayak bagaimana ya Pak? Ya, prinsipnya tanggung jawab utamanya ada di Pak Menteri. Kemudian didelegasikan. Kemudian itu adalah peran tanggung jawab kita bersama. Nah, tanggung jawab bersama itu kalau wadahnya itu ada namanya Komite Keamanan Penerbangan. Di situ ada instansi yang ada di dalam bandara, di luar bandara, kemudian airline-nya, kemudian penunjang bandaranya, kemudian pemerintah daerahnya itu tergabung dalam Komite Keamanan Penerbangan. Nah itu nanti dia membahas apa saja yang bisa dibuat untuk meningkatkan jaminan keamanan penerbangan. Nah untuk masyarakat pengguna jasa seperti penumpang gitu kan, itu juga harus tahu bagaimana caranya biar ketika berangkat bisa membuat sesuatu yang mempercepat proses. Seperti misalnya kalau udah tahu harus diperiksa, kemudian bagaimana memilah barang yang boleh dibawa ke kabin, mana yang tidak bisa. Patuh mengikuti prosedur dan hadir 2 jam sebelum keberangkatan. Permisi Pak, selamat pagi, salam Kalimara wow. Jadi gini Pak, saya mau tanya-tanya nih terkait tentang AFSEC ini sendiri, boleh ya? Boleh. Pertanyaan saya ini tentang apa pengertian dari AFSEC itu sendiri, karena di luar sana kita sering dengar ya kalau kayak AFSEC itu bisa mungkin dikira kayak security biasanya seperti di bank dan di tempat lain. Oh iya, sangat jelas perbedaannya. Dilihat dari segi pendidikan saja, mulai dari basic, junior, senior, dan tingkat pendidikan lainnya seperti profiling dan lain-lain. AFSEC memiliki tanggung jawab dalam menjamin keamanan orang, kru pesawat, pengguna jasa lainnya yang melaksanakan kegiatan operasional di Bandara Kalimarau yang sudah disesuaikan dengan hukum dan standar aturan penerbangan nasional maupun internasional. Dan untuk menjadi seorang AFSEC, wajib memiliki lisensi atau surat tanda kecakapan petugas yang singkat STKP yang disertifikasi oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Keamanan Penerbangan dalam melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku. Saya dengar dari Pak Martono Pak, kalau keamanan penerbangan ini adalah perpaduan personil fasilitas dengan perpaduan prosedurnya untuk mengendalikan keamanan penerbangan. Nah, boleh tahu keamanan penerbangan di Bandara Kalimarau ini sendiri gimana ya? Betul, kami memiliki SDM, fasilitas dan prosedur. Untuk jumlah penumpang dari 500 sampai 1000 orang per hari, minimal beranggota 4 sampai 5 personil keamanan di setiap security checkpoint. Dan adapun fasilitasnya, kita memiliki alat seperti X-ray untuk mendeteksi secara visual semua barang bawaan penumpang yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penumpang. Adapun fasilitas seperti WTMD itu berfungsi untuk mendeteksi benda logam yang melekat pada tubuh dan beberapa fasilitas pendukung lainnya seperti CCTV dan dapat merekam aktivitas selama 24 jam. Dan untuk prosedur, kita memiliki prosedur yang sangat ketat. Sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, setiap orang yang ingin memasuki daerah keamanan terbatas wajib dilakukan pemeriksaan keamanan. Jadi pada prinsipnya seluruh orang yang masuk ke daerah keamanan terbatas wajib diperiksa dan diawasi. Kita juga menggunakan fasilitas tambahan seperti biometric access control dan face recognition atau alat pengenal wajah yang terkontrol dari sistem aplikasi admin kami. Kita juga bersinergi dengan instansi keamanan terkait dan juga pemerintah daerah untuk melaksanakan keamanan
di sisi landset atau sisi darat maupun dalam keadaan darurat keamanan. Dan kita juga bekerja sama dengan intelijen terkait informasi keamanan sebagai dasar penilaian keamanan dan menentukan langkah-langkah pengamanan. Jadi setelah semua terperiksa dan dilakukan tindakan preventif terhadap gangguan keamanan, maka penerbangan yang berlangsung bisa dipastikan aman sampai tujuan. Kalau untuk daerah keamanan sendiri terbagi menjadi berapa ya Om kalau di Bandara Kalimarau? Ya, daerah keamanan bandara terbagi 4, daerah keamanan terbatas, daerah steril, daerah terkendali, dan daerah publik atau sisi darat. Nah, adapun daerah publik itu daerah tertentu dan gedung di bandar udara selain daerah keamanan terbatas dan daerah terkendali yang dilakukan langkah-langkah keamanan. Contoh terminal keberangkatan. Adapun daerah steril, daerah di antara tempat pemeriksaan penumpang ke pesawat udara yang mana aksesnya dikendalikan secara ketat seperti yang kita lihat di ruang tunggu. Adapun daerah keamanan terbatas, daerah tertentu di dalam bandar udara, baik di luar maupun di dalam, yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi guna kepentingan penerbangan, dan masuk ke daerah DKT atau daerah keamanan terbatas wajib diperiksa keamanan. Contoh masuk ke airset atau ke sisi udara, tempat penyiapan bagasi dan lain-lain. Daerah terkendali, daerah tempat fasilitas dan instansi penting pendukung personal penerbangan seperti kantor administrasi. Selanjutnya langkah-langkah apa nih Om untuk menjamin keamanan penerbangan di Bandara Kalimarau ini sendiri? Boleh tolong dijelaskan? Oh ya, langkah-langkah keamanan untuk di APSEC kami di Bandara Kalimarau, kami melakukan pemeriksaan keamanan baik orang maupun kendaraan. Jadi siapapun dia wajib diperiksa. Dan kami melakukan juga patroli lebih intensif dan juga memasang papan peringatan. Terus kami juga menggunakan CCTV, access control menggunakan biometric card, contohnya recognition card dan lain-lain. Terus kami juga menggunakan pengamanan cyber, juga penting, dan tentunya kami juga koordinasi intens dengan instansi keamanan terkait dan intelijen. Dan terakhir, kepedulian kita bersama kepada keamanan penerbangan atau APSEC awareness dengan menggunakan personel keamanan penerbangan dengan melihat, mendengar, dan melaporkan baik indikasi gangguan keamanan maupun kejadian untuk dapat ditangani. Salam Kalimarau, wow Pak Anwar. Jadi kali ini saya Yolanda ingin tanya nih tentang serba-serbi penerbitan pas. Boleh banget nih tanya-tanya? Ya boleh. Oh iya. Pertama-tama saya mau nanya nih, sebenarnya pas bandara sendiri itu apa ya? Oh iya deh, pas bandara itu adalah izin masuk daerah keamanan terbatas dan sebagai alat kontrol keamanan. Dan untuk mengidentifikasi pergerakan orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas yang sudah kita integrasi dengan akses kontrol biometrik. Oh jadi nggak semua orang ya Om bisa membuat pas bandara. Nah kalau boleh tahu siapa aja sih yang boleh melakukan penerbitan pas bandara itu sendiri? Oh iya deh, yang bisa mengajukan permohonan penerbitan pas bandara adalah para pemimpin entitas maupun instansi yang berkegiatan dan berkepentingan di daerah keamanan terbatas. Kita bagi menjadi 4, yaitu pertama, pimpinan instansi pemerintahan baik yang ada dalam bandara, contohnya Airnav, BMKG, dan CQ. Untuk pemerintahan di luar bandara bisa diterbitkan pas protokoler maksimum 2 orang gitu ya. Yang kedua, para pimpinan airliner
Ini adalah perusahaan-perusahaan maskapai penerbangan yang beroperasi di Bandara Kalimarau. Untuk yang ketiga, pimpinan jasa handling, yaitu perusahaan yang bergerak untuk menghandling kebutuhan maskapai. Contohnya, handling penumpang, barang, kargo, dan juga catering pesawat termasuk refuelingnya. Dan terakhir, yang keempat ya, para pimpinan jasa penunjang antara lain perusahaan ekspedisi, muatan pesawat udara atau empu. Ada jasa cleaning service, tenan yang berada di dalam kawasan terbatas, dan perusahaan yang bekerja sama dalam area Kalimarau. Contohnya, perbaikan oleh pihak ketiga. Oh gitu Pak, kalau boleh tahu jenis pas ini apa aja ya? Serta prosedur dan alur penerbitan pas itu sendiri. Ya, jenis pas ada pas orang, kendaraan, dan tim sebagai kelengkapan mengendarai kendaraan di daerah keamanan terbatas. Nah, untuk prosedur penerbitan pas, ini agak panjang ini deh. Jadi pertama-tama pada awal tahun kita membuat MOU keamanan dan penetapan kuota pas. Nah, nanti di dalam MOU ditetapkan juga admin entitas. Nanti admin entitas akan menginput surat permohonan dan personel entitas yang diajukan berikut nomor KTP, lalu otomatis akan menjadi akun personel entitas. Personel entitas adalah petugas atau karyawan yang membuat pas yang secara hukum adalah tanggung jawab pimpinan entitas. Oke, kita lanjut. Mereka akan menginput data form yang sudah ditetapkan dan mengupload syarat berupa SKCK, KTP, kontrak kerja, dan lain-lain. Setelah data lengkap akan diverifikasi admin entitas sebelum diverifikasi super admin. Lanjut dilakukan pelaksanaan AppSec Awareness secara mandiri dengan menonton video AppSec Awareness di link yang telah disediakan di aplikasi PAS, dan dilanjutkan review dengan mengisi beberapa pertanyaan sebagai evaluasi self assessment terhadap hasil AppSec Awareness. Ini dilakukan sebagai syarat wajib dan reminder atas atau refreshing terhadap aturan baru maupun perubahan yang ada. Selanjutnya, proses wawancara atau background check yang dilakukan dengan memilih personel AppSec yang akan menginterview dan dilakukan menggunakan video chat yang telah disediakan melalui aplikasi dan wajib menunjukkan dokumen asli apabila diperlukan. Setelah proses verifikasi akhir, maka dilaksanakan proses pembayaran dan penerbitan pas. Jadi seluruh proses dilaksanakan untuk menjamin orang yang memiliki pas adalah benar-benar karyawan atau petugas yang telah diberi mandat pimpinannya. Oh, dari yang Bapak jelaskan alur tadi, kira-kira itu pelayanannya untuk sampai ke akhir tuh butuh berapa hari ya? Ya, karena sudah ada MOU dan penetapan kuota, maka secara otomatis sudah langsung ke admin entitas untuk mengisi data diri masing-masing ke personel. Maka dipastikan sampai pembayaran dan percetakan hanya 2 hari karena dibutuhkan 1 hari untuk verifikasi data. Oh, dari yang saya pahami kalau pas bandara ini sendiri adalah alat kontrol keamanan serta untuk mengidentifikasi pergerakan orang, kendaraan di keamanan terbatas. Nah, kalau boleh tahu di situ pasti ada ketentuan, kewajiban, pelanggaran, dan sanksinya. Kalau boleh tahu apa aja ya, Pak? Jadi kewajiban untuk pemegang pas yaitu menjaga keamanan dan keselamatan serta ketertiban di bandar udara. Ketentuannya berupa sanksi, peringatan, pencabutan, pemblokiran data. Jadi sanksi peringatan ini dilakukan tertulis sebanyak 2 kali berturut-turut kepada perusahaan entitas tempat bekerja pengguna pas bandar udara yang melanggar. Apabila peringatan diabaikan, maka pas bandara akan dicabut dan masuk dalam daftar blokir. Untuk warna pas merah, kuning, dan biru. Nah, untuk merah itu yang bekerja di sisi udara, sementara yang kuning itu untuk
berkegiatan di sisi darat. Biru dimaksudkan untuk yang bekerja di gedung administrasi atau di luar bandara yang mempunyai pas bandara. Nah, jadi seperti itu ya alur dan prosedur penerbitan pasnya. Semoga para penonton dan juga adik Anda bisa memahami dan mengerti. Terima kasih. Keamanan penerbangan adalah tanggung jawab kita bersama. Maka penting kerjasama kita semua untuk mengetahui, memahami, dan melakukan peran kita bersama dalam menjamin dan memastikan penerbangan dari Bandara Kalimarau yang aman, nyaman, selamat sampai tujuan. Salam Kalimarau, wow. No search, no fly. Oke Sobat Kalimarau, dari beberapa penyampaian yang luar biasa tadi dapat kita simpulkan bahwa ternyata untuk menjamin keselamatan membutuhkan sinergitas dari seluruh entitas, baik yang di dalam bandara maupun di luar bandara, serta dukungan manajemen, keterpaduan fasilitas prosedur, dan juga kepedulian dari komunitas pesawat maupun masyarakat. Maka dari itu, ayo kita dukung penyelenggaraan prosedur keamanan dengan sama-sama saling lihat, dengar, laporkan. Good security is everyone's responsibility. Keamanan yang baik adalah ketika semua orang mau bertanggung jawab dan berperan untuknya. See you next time!